kalian semua. Aku rasanya kayak udah lama banget gak menyapa kalian gitu ya, karena aku udah lama gak bikin konten ya. Kemarin-kemarin sibuk, ada hal lain yang perlu dikerjakan. Tapi tenang, kali ini aku akan memberikan tips-tips buat kalian para lelaki yang mengaku kalau kalian itu jomblo dari lahir. Mengaku kalau mbak, percuma kamu buat konten kayak gini karena aku nggak punya pacar. Tenang, buat para lelaki yang seperti itu, atau buat para lelaki yang belum pernah pacaran sama sekali, atau buat para lelaki yang sulit, gimana sih mbak caranya deketin cewek, atau mbak aku deketin cewek tapi dapetnya friendzone terus, atau pokoknya intinya kamu mengenaskan lah masalah percintaan gitu kan. Aku akan memberikan tips ini untuk kalian, tapi buat kalian yang udah bahagia, yang udah gampang untuk mendapatkan hati wanita, ya udah gitu loh. Ada banyak cara, ada 1000 cara ke Cina. Apa sih menuntut ilmu ke negeri Cina bajingan, ngomongku berantakan ya. Pokoknya ada 1000 cara untuk kalian menuju ke satu titik itu. Ngerti nggak sih ya? Kan sekolah ya, paham sing tak maksud lah. Gue rak goblok-goblok banget ya kan. Kita langsung lanjut ke tips-tips gimana caranya biar kalian para lelaki itu dikejar-kejar oleh wanita. Gimana gitu ya. Selain menggunakan pelet, selain kowe wes wong sugih, selain emang kowe bagus buantengnya ra umum ya, selain kowe emang punya prestasi yang luar biasa. Dulu aku sempat bikin kayak question, terus aku jawabnya karena itu cuman sekian detik gitu ya, aku jadi jawabnya singkat, gak ada penjelasannya. Kalau kalian laki-laki itu gak punya duit, gak ganteng, dan gak punya prestasi, mending kalian apa? Operasi kelamin. Ya, habis itu aku dihujat habis-habisan, dan banyak komentar dari kalian yang ya tetek bengek, bla 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 dan sebagainya lah. Ya pokoknya gitulah ya, aku nggak mau baca juga. Wes sak polahmu lah, sak polai jempolmu gitu ya. Netizen zaman sekarang itu kan ya udah begitu adanya. Tapi kali ini aku akan ngasih tips ya. Ini bisa dicoba buat kalian yang emang sampai sekarang itu tidak menemukan titik terang di mana kalian nggak bisa, perjalanannya tuh nggak bisa indah untuk deketin cewek atau dapetin cewek. Ya karena suatu dan lain hal, atau endingnya adalah friendzone, atau endingnya yang lagi hits kemarin-kemarin itu yang ditinggal nikah ya. Tips yang pertama itu perhatian. Karena cewek itu sebenarnya butuh perhatian. Jujur ya, selain ada option A, B, C, cewek itu butuh ini, itu, tapi perhatian itu adalah topik utama cewek. Jadi cewek itu emang butuh perhatian. Nah, perhatian yang dimaksud di sini adalah cowok itu lebih peka. Contoh, perhatian kecil di cewek itu sangat memorable buat cewek ini. Contoh, lagi makan, gak ketang kok jipok ke sendok, bok lapi, go tisu, terus bok keke. Itu tuh udah kayak dia perhatian banget ya, gitu loh, ngerti nggak? Sekecil itu tuh cewek akan mengapresiasi itu. Nggak ngomong, mungkin ada beberapa cewek yang ya ampun kamu perhatian banget, ada yang bisa ngucap kayak gitu. Ada beberapa cewek yang begitu kamu melakukan hal itu, dia cuma bisa batin gitu di dalam hatinya yang berbunga-bunga, rada keri-keri enak gitu kan, kayak iya ampun cowok ini perhatian banget ya, padahal cuma apa, ngelap ke sendok. Selain ngelapin sendok, contoh misal kamu naik motor gitu kan, footstepnya mbok buka kese, sekecil footstep mbok bukain, itu kamu sudah dinilai cowok yang perhatian. Ada angin miber-miber banter gitu kan, rambutnya mbok benekke, wah itu udah jaminan cewek akan langsung nge-freeze ya, langsung teles. Maksudnya kelek soalnya sumu ngono lo maksudnya. Oh cuma mikir aneh-aneh lah. Ya Allah tolong. Ya perhatian yang dimaksud tuh di situ. Jadi perhatian kecil untuk cewek itu sangat memorable untuk dia. Ada yang bisa diucapkan langsung bilang kamu itu perhatian banget ya. Ada yang nggak bisa gitu karena malu-malu. Contohnya kayak aku tuh sulit untuk mengapresiasi orang. Jadi ya udah tak pendem wong iki perhatian berarti, oh wong iki kurang ajar, oh wong iki bajingan gitu. Oke, tadi yang pertama tipsnya adalah perhatian. Yang kedua ini murah senyum, tapi murah senyum yang dimaksud di sini adalah ramah. Tapi beberapa cewek ada yang suka cowok cuek, tapi secuek-cueknya cowok itu yang dilihat tetap kayak murah senyum, yang tetap dong, kok rak mungkin cowok disukain karena wajahnya merengut, wajahnya ditekuk-tekuk, rak mungkin, ya kan? Itu namanya cowok kakek utang, ya. Nggak mungkin ada cewek yang mau deketin. Kalau ada cowok mukanya ditekuk-tekuk merengut terus nyedai cewek akan berprasangka ini mojar ki dhek nyedai aku meh nyileh duit, kok meh nyileh apa? Udah pasti kayak gitu loh. Secuek-cueknya cowok itu tetap ada yang namanya murah senyum, kayak misal dia sama temannya tetap guyon, dia sama dosennya tetap guyon, tetap oh iya Pak sopan, tetap iya senyum tuh kan ibadah gitu loh. Tetap yang kayak gitu, bukan yang terus merengut ditekuk-tekuk terus raimu tengil. Tapi tetap balik di 3 konsep awal yang aku bilang, wajahmu nek rak ganteng, rak sugih, rak duwe prestasi. Lanjut,
tips ketiga, punya selera humor. Nah, di sini perlu digarisbawain. Kenapa aku bilang digarisbawain? Karena ini penting. Pertama adalah kalau kalian tidak menemukan pasangan yang selera humornya setipe, bajingan, ngomongku keserimpet-serimpet ya. Kalau kalian nggak nemuin selera humor yang setipe tuh susah. Jadi umur itu nggak jaminan. Soalnya dia udah lebih tua 10 tahun daripada aku, jadi selera humornya beda. Belum tentu gitu loh. Ada yang seumuran, selera humornya tuh emang udah beda. Ada yang suka receh, yang receh dikit tuh dia udah bisa ketawa. Ada yang emang harus lucu banget baru dia bisa ketawa. Atau yang humornya berbau tentang edukasi atau berbau dengan mata pelajaran, dia baru bisa ketawa. Jadi buat kalian ya jangan tolol ya. Kalau kalian itu adalah selada, nggak mungkin kalian deketin bakso, ngerti nggak? Nggak bisa. Jadi kalian harus sejenis, harus tepat sasaran, ngerti lo? Harus sadar diri juga jadi manusia ya. Kue lanang-lanang ojo terus mbak aku nggak punya pacar, aku deketin cowok itu selalu modar. Kok deketin cowok, aku deketin cewek itu selalu gagal, selalu branding bla bla. Karena apa? Kalau nggak tips-tips yang tak jelasin ini kalian lupakan, kalian tidak sadar diri. Wahai kaum Adam ya, aku bukan menggurui mbak, emang laki-laki selalu salah ora ya, bukan menyalahkan kalian, tapi ayolah melek moto gitu loh. Humor atau guyonan ini juga salah satu topik yang bisa kalian bawain untuk buat kalian yang hubungannya itu LDRan juga. Jadi kalau emang kalian LDRan, humor itu juga bisa salah satu topik buat mengisi waktu yang kayak daripada kalian cuma nanya, lagi apa sayang, udah makan belum, gimana kerjaan hari ini ya, gimana. Selera humor itu juga bisa, cuman tuker-tukeran via DM kayak ada akun lucu, ada video lucu, itu tuh bisa menghibur gitu loh. Endingnya jadi topik ya kan, itu bisa salah satu. Next, tips yang berikutnya adalah jangan terlalu akrab. Nah, tadi yang tips kedua tuh aku sempat bilang kalau kita tuh murah senyum ya, laki-laki harus murah senyum, tapi jangan terlalu akrab. Karena apa? Kalau cewek menganggap laki-laki itu udah akrab banget, udah nyaman, kadang ada dua hal ya, apesnya laki-laki itu begini. Kalau udah nyaman, endingnya tuh bisa jadi jadian, atau ada bisa jadi aku wes kadung nyaman, wes lah konconan wae. Kamu lebih enak dijadiin temen. Itu karena apa? Karena si cewek ini udah terlanjur nyaman. Misal guyonan recehnya masuk banget dan kamu tuh terlalu terlalu terbuka nyoh gitu loh. Terus menjadikan cewek itu tuh nggak ada challenging untuk ngulik-ngulik kamu, untuk ngerok-ngerok gitu loh, ngerti nggak? Kayak buat lubang tikus, ngerti nggak? Kayak ada apa lagi ya di dia, nggak bisa. Jadi kamu tuh kalau mau membuka diri tuh juga step by step gitu loh, nggak bisa langsung blar buka ombo-ombo, enggak. Cewek akan lari, karena larinya tuh dalam artian kayak kita udah terlalu nyaman nih kayak gini, ya udahlah temenan aja. Bisa jadi tuh kayak gitu. Itu juga perlu hati-hati ya. Jadi ini sangat tricky ya, wanita itu kan ribet ya, aku mengakui aku juga ribet gitu kan. Kalau kamu terlalu terbuka juga cewek, kita temenan aja kayaknya. Tapi kalau kamu terlalu tertutup, asuwe sok jual mahal banget toh kayak gitu. Next, yang berikutnya adalah, yang berikutnya ini buat dia penasaran, buat cewek ini penasaran. Ini nyambung sama tips yang sebelumnya, karena jangan terlalu terbuka. Aku bilang tadi step by step. Jadi nggak selalu begitu kamu kenal sama seseorang, baru kenal sama cewek, kamu langsung cerita semasa hidupmu dari SD sampai kamu sekarang. Keluargamu, kakakmu, ibumu, bapakmu, budemu, pakdemu, mbahmu, buat cerita ke kabeh. Nggak begitu caranya ya. Terbuka itu juga ada etikanya gitu loh. Jujur itu juga ada etikanya. Nggak begitu langsung kamu ketemu langsung cerita semuanya gitu loh. Jual mahal dikit jadi laki-laki gitu loh. Jangan terus begitu satu ketemu cewek gitu kan, lanang-lanang kan tetap ya tidak memungkiri gitu kan. Aku melihat laki-laki tetap wajahnya dulu ya, looknya dulu, fisiknya dulu. Cowok juga sama, pasti fisiknya dulu dilihat, dari mata turun ke hati gitu kan. Begitu kamu lihat, wah wedok iki wah awake enak, raine yo lumayan lah, rae lelek banget, langsung cerita semua, aku tuh punya beban hidup, modjar. Lah mbok kira dia nak duwe beban hidup, lah mbok kira dia kira duwe masalah, lah mbok kira wedok kuwi hidupnya aman-aman tentram ya, nggak ada masalah, duit berkecukupan, hidup nyaman, bahagia selalu. Ya ora toh su, kowe mbok mikir di lanang gitu loh, ngerti nggak sih? Paham sampai di sini laki-laki ya? Jangan merasa mbak aku salah terus, enggak. Ini aku nggak menyalahkan kalian, ini tak kasih tahu gitu loh. Kenapa kok kalian selalu gagal dalam percintaan, selalu bernasib naas ketika memulai suatu hubungan. Hidupku ngumpul BTW. Nah,
Next, oke. Yang berikutnya ini jangan overprotective. Jangan karena baru kenal, jangan karena udah PDKT kelamaan terus kamu overprotective. Kamu nggak boleh chat-chatan sama cowok. Hapus semua kontak laki-laki di HP-mu. Jar kowe sopo bayari urepe ket bayi we ora, nukoke susu we ora ya toh. Ngek duit jajan ora, ya kan? Bayari kuliah ya ora. Kowe sopo, sadar diri. Ya, aku tahu cewek-cewek itu banyak wanita bodoh di luar sana, tapi buat kalian laki-laki yang paham, kalian datang ke dunia cewek, kalian datang ke kehidupan wanita itu untuk menyadarkan dia, heh goblok, kowe ki aja goblok terus sepanjang uripmu, pinter siti. Oke, jangan overprotective tuh itu yang dimaksud. Jangan tiba-tiba kamu datang ke kehidupannya dia yang tadinya belum kenal ya, nggak kenal, tiba-tiba datang langsung ngelarang-larang, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh ini. Sebagai pacar yang nantinya suntupi kamu itu jadi pacarnya dia, bukan hakmu untuk ngelarang-larang. Hakmu adalah sayang ya, kalau udah jadi pacar, sayang, yang baik itu begini, ini yang buruk, terserah kamu mau milih mana, ini akibatnya begini, begitu loh jadi pacar, gitu kan enak toh. Begitupun juga sebaliknya, cewek juga harusnya begitu sama laki-laki. Next, yang berikutnya, jangan terlalu banyak menilai. Ini semua berkesinambungan ya, jangan terlalu banyak menilai, jangan terlalu cepat menilai. Kayak misal nih, kamu baru kenal, ini yang positif tuh begini, kamu baru kenal, dia awalnya kalem-kalem aja, terus tiba-tiba kamu langsung ngejudge ya, wah iki wedokan ki ayu, kalem, soft, lembut kayak kue, ya kan? Tapi begitu ntar agak lama, terus kamu, kamu kok ternyata gini, ilfil, habis itu bye, hilang. Karena apa? Sakjane salahmu dewe. Sangat cepat, mudah untuk menyimpulkan, ngerti nggak? Begitu ketemu cuman gara-gara dia, assalamualaikum, langsung melayang gitu kan? Kayaknya dia jodohku. Orang ngono bajingan, ngerti nggak sih? Jadi jangan mudah menyimpulkan gitu loh. Ada namanya hello effect, ya kan? Makanya kok sinau lanang-lanang aja ngurusi kontol terus gitu loh. Jangan terus misal ketemu cewek rebel banget ketemu awal gitu kan, pakai celana sobek-sobek, pakai tank top ngudut ki wedokan ra ngenah jebule sing mbok maksud ngenah, sing mbok maksud kalem kuwi ndure kudungan ngisore warung. Aduh sedih ya kan. Sebenarnya tipsnya tuh cuman kayak gitu. Intinya kamu juga harus sadar diri, melek mata. Tapi tips-tips ini boleh dicoba buat kalian yang belum memiliki pasangan sampai sekarang. Tapi kalau kalian emang tidak berniat untuk memiliki pasangan, ya wes tetep kok mbek niatmu gitu loh. Jangan kalau kalian udah berniat untuk tidak memiliki pasangan tapi kalian sambat. Piye? Kowe iki yang sarake urepe kanca-kancamu sing ngrungokke bacotanmu, ngerti? Ya jadi buat kalian yang emang pengen punya pacar tapi belum tahu gimana caranya, nah tips-tips ini tuh bisa dilakukan. Nah, tapi kalau masa PDKT nanti aku akan bikinin lagi videonya jadi biar lebih jelas buat para lelaki. Dan di sini aku menekankan gini. Jadi dulu aku sempet di awal video aku bilang kalau aku tuh sempet bikin question dan aku jawab kalau cowok nggak punya muka ganteng, prestasi, duit banyak, ya udah operasi kelamin aja. Itu karena waktunya itu kan singkat, jadi itu adalah jawaban singkat, tapi penjelasannya aku akan jelasin di sini. Maksudnya adalah begini, bener dong, dari mata turun ke hati, cewek pasti akan lihat fisiknya dulu. Oh oke, fisiknya masuk ke kriteriaku. Oh oke, dia manis, sebutan manis, dia manis. Pandangan satu orang sama orang yang lain itu kan berbeda. Menurutku Marcel itu ganteng, tapi menurutmu mungkin Marcel nggak ganteng, itu juga bisa gitu loh. Terus prestasi, kalau harta ya udahlah relatif lah, kalian pasti tahu, entah itu harta dari orang tua atau kalian nyari sendiri, itu tergantung ya masing-masing cewek itu yang menentukan. Terus prestasi yang dimaksud ini bukan cuman kayak oh dia juara satu ini, oh dia punya piagam ini, oh dia begini, enggak. Prestasinya pencapaian dalam hidupnya. Misal, oh aku itu pernah dulu aku itu egonya amit-amit, naudzubillah, terus di tahun ini aku bisa egoku tuh jadi meredam kayak gitu loh. Jadi pencapaian tuh bukan melulu tentang apa yang udah bisa disertifikatin, tapi sertifikatinnya tuh nggak melulu tentang kertas gitu loh, tapi pencapaian yang emang udah kamu capai dan itu emang kemauanmu sendiri gitu loh. Menjadi lebih baik itu juga pencapaian gitu loh. Jadi itu yang perlu kalian ngerti gitu kan. Kalau di luar sana banyak laki-laki yang bilang kalau nggak apa-apa raiku elek, penting dompetku kandel. Iya, ada benernya juga gitu loh, karena perawatanmu wahai wanita rungokke larang. Aku mau awan bar tuku pensil alis Viva warna ireng neng Indomaret regane 40.000. Kaget aku. Pertama kali aku beli pensil alis Viva kuwi regane 9.900. Lah kok mundake akeh banget. Terus aku mikir berarti kalau laki-laki nggak sukses dan nggak punya uang tapi berani untuk membina rumah tangga, dan itu kan duit kan
krusial gitu loh. Terus cocote pensil alis tok we larang kok gitu loh, ngerti nggak? Dan buat laki-laki yang selalu membanggakan rak popo penting manukku gede, ojo bangga mek manukmu gede, percuma manukmu gede tapi rak duwe attitude, ngerti, ngeceritan, ngerti. Nek ndelok wedok sithik ketok keleke apa ketok belekan susune langsung ngaceng gitu. Rak sang nganggo purwacang wis ngaceng neng dindi. Bar kuwi apa loyo, cerit, gampang metu dan lain sebagainya. Manuk besar tidak menentukan, rumah tangga kalian harmonis. Wahai laki-laki, jadi buat laki-laki di luar sana yang selalu membanggakan manukku gede, ngocosek kelakuanmu piye. Survei yang aku temui, jadi laki-laki itu punya pride di mana dia itu pride-nya akan turun, merasa ternodai ketika dia itu diputusin pacarnya. Ya kan, banyak laki-laki seperti itu. Dan asal cewek tahu, ketika laki-laki itu diputuskan sama pacarnya, dia tuh rasanya kayak, aku ternodai, oh tidak, aku akan diceng-cengin teman-temanku karena aku diputusin pacarku. Ada beberapa laki-laki seperti itu, ada yang enggak ya. Aku nggak bilang semua laki-laki begitu ya, rungokke. Kuping mungkin makanya diresiki ya toh, ngerti? Makanya kasur mungkin diresiki, nek bar ngicrit ki bar di servis kasurmu. Nek ana tengune ki lho mengakibatkan kupingmu ra iso mendengarkan dengan baik, ngerti? Ya begitupun juga cewek. Jadi banyak cowok mengatasnamakan yo laki-laki selalu salah, padahal enggak gitu loh. Mesti kalian semua laki-laki dan perempuan tuh saling menyalahkan gitu loh. Cuman yang kena spotlight yang mana nih? Intinya begitulah. Jadi dari video ini semoga kalian itu belajar ya, jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Jadi tips-tips yang aku berikan itu bisa dilihat dari aspek-aspek tertentu. Jadi tipsnya itu bisa dilihat dari perspektif mana aja, dari pandangan mana aja, macam-macam. Cuman di video ini aku persingkat gitu loh, jadi contoh-contohnya itu cuman sedikit. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you on the next video. Bye!